Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melihat presentasi dari submateri pada mata kuliah manajemen strategi dengan topik pada pagi hari ini adalah evaluasi strategi yang akan dipaparkan langsung oleh presenter Pak Samsul SPD. Baiklah, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Samsul untuk mengambil alih forum. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Samsul, bisa mungkin mencari posisi yang stabil untuk koneksi jaringan yang agak terputus suara tak. Idul Fitri. Rekan dengan Atau saya yang kurang bagus dengarnya ini. sama semuanya. Oh iya. Oh, semua aja Pak. Berarti Lagi saya Pak. berarti kesalahannya padaan Pak. Pak Samsul. Posisi di kandang ayam. Saya Pindah tempat. keliling mencari lokasi yang Ya sudah Mendingan. sudah jelas. Dimatikan juga video jelas Pak supaya Ketua. ya alhamdulillah sudah jelas. Tapi Pak Ketua, bisa sekalian Pak Ketua yang membacakan karena saya lewat pakai HP ini Pak Ketua. Oh, bisa jadi pakai laptop. Iya. Oh, agak aneh dilihat kecil kiri. Iya. Iya, kecil sekali baiklah Pak Ketua. Ya, nanti insya Allah untuk konfirmasi pertanyaannya bisa diajukan ya. Jadi baiklah, untuk mengambil alih, saya akan membacakan presentasi dari Pak Samsul ya. Baiklah, terkait evaluasi strategi ya, kita lihat selanjutnya. Pendahuluan latar belakang, suatu strategi dipilih dari sekian banyak alternatif yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dengan teliti dan matang serta dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya adalah agar suatu organisasi berada pada kondisi dan posisi yang efektif dalam upaya mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dalam lingkungan eksternal yang sering berubah pada tingkat dan intensitas yang ada kalanya tidak mungkin diperhitungkan sepenuhnya sebelumnya. Maka suatu strategi pendefinisiannya berorientasi pada masa depan. Ya. Sehingga rumusannya ada beberapa rumusan yang menjadi tolak ukur permasalahan. Pertama, bagaimana pengertian evaluasi strategi. Yang kedua, bagaimana hakikat strategi. 3, jenis pengendalian strategi. Dan kerangka kerja evaluasi strategi. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang menjadi rumusan permasalahan tersebut. Kemudian kita masuk di pembahasan, disebutkan di sini bahwa pengertian evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategi. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah menggerakkan bisnis ke arah tujuan strategi yang dimaksudkan. Hakikatnya, maka proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan
dalam jangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk diperbaiki. Oleh karenanya itu banyak perencanaan strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum terjadi kritis atau krisis. Kemudian sehingga jenis pengendalian strategi dari kritis tersebut adalah 3 jenis. Pertama, pengendalian strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Terkait pengendalian strategi merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Yang kedua, pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai sub-strategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Sedangkan yang terakhir, bentuk pengendalian dari operasional yang berpusat pada kinerja individu dan kelompok yang dibandingkan dengan peran individu dan kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi. Ya, maka ada kerangka kerja evaluasi strategi meliputi pertama menelaah berdasarkan strategi. Maka dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matris EVE dan matris IVE. Matris IVE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, produksi, kemudian lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Yang kedua adalah kerangkanya mengukur kinerja organisasi yang diharapkan berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, sebagai kesimpulan, pada evaluasi strategi ini bahwa evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Yang kedua, hakikat strategi sebetulnya adalah kegiatan evaluasi dan kriteria evaluasi. Ada 4 pengendalian strategi. Pertama adalah pengendalian premis strategi dan pengendalian berupa peringatan khusus. Ya, demikianlah pemaparan dari kelompok evaluasi strategi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Untuk sesi pertama kita batasi dulu 3. Untuk slide-nya kami share di grup dulu untuk dibahas bersama. Ya, kami sudah kirim di grup WA itu. Apa kami kirim ke Bapak? Ya, kami persilakan kepada teman-teman lain, teman-teman yang berada yang tip ini untuk mengajukan pertanyaan. Referensi diskusi kita sudah dikirim di grup, bisa diajukan pertanyaannya terkait evaluasi strategi. Pak Hasanuddin, pertama kami persilakan.
Mungkin sudah dipahami itu Pak Ketua, sudah. Ya, sudah. Kalau ada sudah masam-masam sekali itu nih, berarti Pak. Bapak bertanya itu. Iya, Sedikit, sudah Pak. paham sekali itu Pak Ketua. Sudah paham sekali, jadi tidak bertanya lah. Ya, silakan Pak Sanudin. Terima kasih untuk moderator sekaligus ketua, Pak Ketua. Pertanyaan saya ini untuk sedikit saja ini untuk Pak Samsul. Yang tadi di makalah Pak Samsul ada di situ pengendali operasional. Menyangkut di sini individu dengan kelompok. Saya mau tahu diperjelas. Ini pengendalian operasional itu individu dengan kelompok digabung masuk jadi satu. Bagaimana itu? Tolong dijelaskan lebih rinci untuk Pak Samsul pengendalian yang operasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekira poinnya sudah ditangkap ya. Pengendalian operasional bagaimana teknikalnya itu di lapangan. Kesempatan kedua, Ibu Sukma. Ya, sudah open audionya ya. Saya juga bisa bertanya ini Pak Samsul. Ya. Kira-kira kali ini kita berbicara pengendalian. Ya kan ada pengendalian di sini. Yang kita kendalikan sebetulnya ini apakah orangnya atau sistemnya? Ya. Apakah orang yang menjadi apa namanya bawahan kita atau sistemnya yang kita kendali, mana yang lebih diutamakan ini? Ya. Bisa ditangkap Pak Samsuli? Ya, bisa Pak Iya. Ketua. Ya. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan dari saudara kita yang sudah luar biasa. Baru dua ini, baru dua, satu pilih lagi. Oh, kita tunggu dulu pertanyaannya Pak. Ya, silakan Ibu Yuliana, ya. Oh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya itu, kira-kira strategi apa yang diperlukan agar bisnis yang kita gerakkan itu berhasil? Apa strateginya? Indikatornya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, alhamdulillah sudah 3 pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama dengan Pak Sanudin, dari Pak Sanudin terkait dengan pengendalian operasional. Ya, bagaimana teknisnya di lapangan. Yang kedua agak sejalan sebetulnya dengan pertanyaan Pak Sanudin dari saya. Strategi pengendaliannya itu apakah sistemnya atau personalnya yang kita ini tekankan, ya terkadang dalam mengerjakan seperti itu, apakah orangnya atau aturannya. Yang ketiga dari Ibu Yuli, bagaimana strategi diperlukan agar bisnis dapat dikatakan berhasil. Ya, ini 3 pertanyaan Pak untuk bahan diskusi kita. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Samsul untuk menjawab dari ketiga pertanyaan ini secara random saja. Ya, silakan Pak Samsul. Iya, terima kasih Pak Ketua, Pak Moderator. Jadi saya menjawab dulu pertanyaan dari saudara kita Pak Hasanuddin yang sudah luar biasa ini antusiasnya. Jadi semangatnya semangat 45. Ya. Terkait dengan apa namanya yang mempertanyakan tentang pengendalian operasional, di mana dititik beratkan pada apakah sistemnya atau orangnya.
sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sistem pengendalian operasional kita harus mempedomani atau memantau dan mengepulasi program-program dalam mencapai sasaran. Di mana di sini ya, saya kira sistem dan orangnya itu memang harus berkolaborasi di sini, tidak bisa terpisahkan. Harus berpadu di dalam sebuah pengendalian operasional. Di mana di sini ada langkah-langkah di dalam pengendalian operasional itu, diantaranya kita bisa menetapkan standar kinerja. Artinya bahwa kita harus menentukan standar seperti apa sehingga kinerja kita itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur kinerja kita secara aktual. Kemudian selanjutnya ya kita bisa mengidentifikasi ketika misalnya ada penyimpangan yang terjadi dari standar tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin kita akan melakukan sebuah tindakan atau koreksi bagaimana kita bisa memperbaiki dari kekurangan-kekurangan tersebut. Mungkin ini untuk sementara dulu Pak Ketua. Iya, sekalian Jawaban dengan dari- pertanyaan yang kedua kita kita panel saja iya. jawabannya. Ya. Nanti Tapi diulangi sesi dulu. pembalik langsung ya. Ya, diulangi dulu pertanyaannya yang Pertanyaannya strategi yang diperlukan sehingga bisnis itu berhasil. Ini kan kita ini pelaku bisnis patah, bisnis Iya, iya. apa itu? Dinasa. ya. Ya, ya bagaimana Pak itu? Samsul, Bisa Kak Jo ikut berbisnis, Pak. Kasih Iya. kiat-kiatnya. Ini beliau ini langsung ini praktisi bisnis, jadi bisa langsung Ya. dikasih Ya, 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 ilmunya. Eh, Silakan Pak, ya. Mohon maaf, saya klarifikasi dulu Pak Ketua. Jadi saya sebenarnya bukan pelaku di sini, tapi saya penonton sebenarnya dan penikmat. Jadi bukan pelaku bisnis. Jadi kalau misalnya sebentar saya memberikan atau sharing terkait dengan bagaimana strategi bisnis yang baik kemudian belum tepat, ya dimaklumi. Baik, saya mencoba dulu sedikit berbagi ilmu bahwa strategi bisnis itu yang baik sebenarnya tergantung pada bisnis apa yang kita ingin lakukan. Kalau istilah strategi itu pertama dulu adalah kita fokus pada orangnya. Orangnya dulu Pak. Kemudian orangnya itu juga harus mengawali dengan niatnya seperti apa. Banyak orang berbisnis terus langsung sudah berhitung keuntungan saja. Artinya ada orang itu memulai sebuah bisnis, sebuah pekerjaan, langsung berhitung untungnya. Karena mungkin itu salah satu bagian dari penyemangat. Tanpa memikirkan dampak terburuknya atau dampak terjeleknya atau kerugian yang akan ditimbulkan bisnis kita ketika misalnya terjadi kerugian. Tentu strategi di sini adalah yang pertama perencanaannya dulu harus mantap di situ. Jadi katakanlah bisnis yang kita mau lakukan di sini, apakah bisnis yang berupa jangka panjang atau jangka pendek, itu harus memang direncanakan lebih awal. Kalau misalnya perencanaannya sudah bagus, ya termasuk juga strategi adalah perekrutan karyawan juga perlu mantap di situ. Perlu kita cantumkan atau perlu kita tentukan kriteria karyawan yang kita ingin pekerjakan di sebuah bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya tentu bisnis itu harus punya modal, Kemudian modal yang utama yang saya pahami adalah kepercayaan dulu, kemudian modal finansial. Mungkin ini sedikit strategi yang saya bisa sampaikan
Mungkin sebentar kalau memang Iya, masih ada betul. yang bisa menambah ya. Terima kasih sebelumnya. Iya. Yang ketiga Pak Ketua. Sama aja tadi dengan saya dengan Sama Pak tuh. Hasan agak sudah dijawab juga. Oh iya. Iya. Jadi mungkin inilah yang sempat saya sampaikan yang berupa mungkin jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Nah, jadi semoga di pemaparan ini yang bisa kita sempurnakan semua. Saya kembalikan ke Pak Moderator, silakan. Ya, alhamdulillah untuk sesi kedua, sesi jawaban dari penyaji telah dipaparkan. Ada terhadap pertanyaan yang masuk baik dari Pak Hasanuddin, kemudian kami dan dari Ibu Yuli terkait bagaimana pengendalian operasional. Dijawab tadi bahwa harus terpadu integrasi antara aturan dengan orangnya atau personalianya. Yang kedua, strategi bisnis itu pertama sebetulnya modalnya ini modal kepercayaan. Nah, kepercayaan dari baik kepada karyawan, baik kepada mitra, dan itu saja sebagai resume jawaban. Kita kembalikan dulu ke Ibu Yuli atau Pak Hasanuddin ingin sebagai penanya di sesi tanggap balik ini secara panelis saja. Ada tanggapan, ada persanggahan atau ada pertanyaan, kritikan, kami kembalikan ke Pak Hasanuddin dulu untuk kesempatan pertama. Pak Hasanuddin ya. Terima kasih untuk moderator. Yang dijelaskan tadi Pak Samsul, saya dengar hanya fokus kepada pertanyaannya Pak Ketua, yaitu bagaimana orangnya itu pengendalian di sini apa terfokus sama Aturan dan orangnya orangnya, atau ya. yang saya tanyakan di sini individu dan kelompoknya apa di pengendalian operasional itu. Oh iya tahu. Apa digabung saja individu dengan kelompok atau dipisahkan? Begitu Pak Samsul. Terima kasih. Siapa tahu ada yang bisa tanggapi yang lain. Kalau ada yang mau tanggapi yang lain, tanggapi saja, enggak apa-apa. Iya. Iya Pak. Tablet dulu. Sedikit saya tambah. Pak. Iya, insya Allah ya. Kami ya, silakan Pak Samsul terkait ya apakah individu dengan kelompoknya gimana itu operasionalnya. Ya. Jadi terima kasih. Saya sangat paham ini ke beliau Pak Hasanuddin bahwa saya yakin Pak Hasanuddin tidak akan pernah puas dalam persoalan. Itu sudah karakternya itu Pak Hasanuddin. Apapun pasti dia tidak puas. Saya mencoba dulu menjawab tapi tidak memuaskan Pak Hasanuddin. Nah, jadi terkait dengan pengendalian individu dengan kelompok. Tentu di sini sudah sangat jelas kita bisa bedakan bahwa mengendalikan kelompok itu dengan individu sangat berbeda. Jadi jujur dalam sebuah organisasi, dalam sebuah katakanlah kita lebih kerucutkan lagi sebuah bisnis, bahwa di dalam mengendalikan seorang pimpinan itu mengendalikan sebuah kelompok itu jauh lebih besar dampaknya dibanding mengendalikan sebuah individu. Katakanlah dalam sebuah kita kembali ke habitat kita selaku kepala sekolah, ketika misalnya mengendalikan ketika di dalam sebuah kelompok itu yang berbagai macam banyak perbedaan, tentu itu juga seperti Pak Hasanuddin itu seorang leader pimpinan ya, tentu beda ketika misalnya mengendalikan sebuah bawahan yang sifatnya individu atau perorangan. Jadi Pak Hasanuddin itu beda sekali Pak Hasanuddin. Cuma di sini tidak dijelaskan pengendalian apa yang Pak Hasanuddin maksud di sini. Apakah mengendalikan hawa nafsu atau apa Pak Hasanuddin? Larinya ke hawa nafsu. Ya, jadi artinya hawa nafsu kan itu kepentingan Pak Hasanuddin. Hawa nafsu kepentingan. Ya, itu yang saya maksud. Jadi intinya Pak Ketua ini mengendalikan kelompok dengan individu berbeda saja intinya. Iya, intinya. Ya. Saya kembali ke Pak Ketua. Ya. Bagaimana Pak Samsul? Jadi sebelum kita kembali ke Pak Hasanuddin tentang hawa nafsu itu ya,
Kita kembali ke dulu Pak Arpa, ada tanggapan dari Pak Arpa untuk jawaban ini ya, silakan Pak Arpa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf pada dosen pengampu ini Pak, saya lagi di luar ini, jadi saya lagi dampingi anggota wisuda santri ini Pak. Center jadi adapun menurut saya di dalam suatu organisasi pengendalian ini yang dimaksud adalah bahwa seorang manajer atau dalam perusahaan itu seharusnya dia wajib meniadakan kelompok-kelompok di dalam organisasi atau perusahaan. Karena kapan ada kelompok-kelompok terkadang akan terjadi konflik-konflik yang akan terjadi dalam suatu perusahaan atau lembaga. Jadi manajemen strategik yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mengatur bawahannya, bahwa bawahan ini jangan sampai terbentuk kelompok. Yang perlu terbentuk adalah kerjasama tim di dalam di dalam organisasi tersebut atau lembaga tersebut. Disinilah perlu ada kejelian seorang pemimpin perusahaan atau direktur atau kalau di sekolah kepala sekolah itu wajib menyatukan persepsi dari tujuan awal organisasi itu dibentuk supaya tujuan organisasi yang awal ini dapat kita berjalan bersama-sama sebagai satu tim. Jadi diusahakan di dalam suatu perusahaan atau suatu instansi atau lembaga itu tidak terbentuk kelompok-kelompok supaya tidak terjadi konflik. Jadi pengendalian yang dimaksud di sini tadi yang sempat dipertanyakan oleh Pak Asri, pengendalian di sini itu wajib secara keseluruhan, mulai dari manajemen perencanaannya, pelaksanaannya, dan sampai tahap evaluasi dan tindak lanjut daripada evaluasi tersebut. Jadi diusahakan tidak ada kelompok. Jadi antara individu dan kelompok itu wajib disatukan menjadi sebuah kerjasama tim. Kita sudah membahas sebelumnya tentang tim dan kelompok, perbedaannya itu apa. Jadi kita wajib menjadikan kerja kita di dalam sebuah organisasi atau lembaga adalah suatu kerjasama tim sehingga semua satu tujuan, satu arah yang mencapai untuk tujuan bersama di dalam organisasi atau sebuah organisasi atau lembaga yang ada di dalamnya. Ini fokusnya adalah terdapat pada pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin menyatukan setiap elemen-elemen di dalam organisasi atau lembaga tersebut. Itu mungkin Pak dari tambahan dari saya, dan mohon maaf saya tidak terlalu fokus karena lagi di luar ini Pak. Ya, terima kasih atas tambahan dari Pak Arpa yang menguatkan jawaban untuk pertanyaan pertama. Saya kira cukup ya, kita sudah dapat poinnya. Atau ada yang belum ditangkap Pak Sanudin, belum puas apakah dari jawaban dari Puas. tambahan itu? Ya, sudah puas. Yang Puas, penting Pak jangan Arpa lari ke Samsul, iya. orang. Jangan lari dulu ke orang. Iya. Alhamdulillah barusan ini Pak Sanudin puas ini Pak Ketua. Ya. Puas barusan. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Kita kembalikan ke Ibu Yuli sebagai penanya. Bagaimana tanggapan atau ada sanggahan terkait kiat-kiat bisnis sukses yang telah dipaparkan oleh Pak Samsul sebagai seorang pengusaha, ya. Ibu Yuli? Masalah. Sudah pas jawabannya. Terima Ya. kasih. Ya. Tapi ada sedikit ya. Ya. Silakan Pak Salam, ada tanggapan ya? Ya. Tentang strategi membangun sebuah bisnis, ya. Karena di dalam membangun sebuah bisnis itu tidak selamanya kita beruntung, tapi pasti juga ada artinya. Ya. Terus itu salah satu tips untuk membangun bisnis. Pertama adalah kreatif. Ya, bagaimana kita mengemas daripada usaha kita supaya orang menarik. Ya, salah satu contoh itu di Alfamart atau Indomaret itu yang harganya misalnya 10.000 dia terus menjadi 9.999. Ya, itu salah satu. Ya. Yang kedua yaitu bagaimana kita kerja keras. Ya, artinya bagi orang itu dalam berbisnis itu kerja keras di sini perlu dimunculkan agar supaya produk kita itu betul-betul laris. Yang ketiga itu asli. Ya, di sini banyak sekali itu produk-produk yang palsu. Salah satu contoh seperti madu, dibilang ini asli. Yeah. Padahal
tidak biasa dicampur dengan gula atau dan sebagainya. Itu salah satu bahwa membuat produk itu usahakan asli supaya orang tidak terkecoh dengan produk kita. Kemudian berikutnya yaitu harus berpikir secara tajam. Di sini dalam membuat bisnis di sini kita harus melihat sampai sejauh mana bisnis kita ini, karena bisnis itu banyak saingannya, ya banyak pesaing, sehingga bagaimana kita supaya bisnis kita itu laris di pasaran. Berikutnya kita harus terbuka, artinya terbuka di sini ya produk kita itu ada komposisi di situ sehingga orang bisa oh ini produknya banyak begini. Tapi kalau kita terbuka orang berpikir ini dari mana ini ya makanan ini, siapa tahu makanan ini bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Iya. Kemudian berikutnya kritis ya, kritis di sini bagaimana dalam berbisnis ini kita mengkritisi sesuatu yang sifatnya yang bisa mengganggu daripada bisnis kita. Jadi inilah tips yang kita bisa lakukan di dalam berbisnis. Terima kasih Pak Ketua. Iya, terima kasih. Sedikit Pak Ketua. Iya, bisa Pak ditambahkan Pak Iriawan. Iya, bisa Pak. Terima kasih banyak. Jadi yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Pak Ketua dan narasumber pemateri, teman-teman. Saya sedikit menambahkan bahwa dalam berbisnis ini perlu kita mungkin kembali kepada sunnah Rasul, kiat-kiat Rasul pada saat dia berdagang, bagaimana supaya kita dipercaya amanah. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Ketua. Iya, intinya bahwa dalam hal berdagang atau berbisnis itu kejujuran, tanggung jawab, dan itu tadi amanah yang harus kita miliki pada saat kita berbisnis dan berdagang supaya orang-orang bisa mempercayai kita. Itu mungkin tambahan saya Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa diskusi kita hari ini, banyak sudut pandang terkait bagaimana indikator bisnis itu bisa sukses. Ya, tentunya kita bisa ambil poinnya dari Pak Salam tadi, ada kreativitas, ada keunikan, ada original ya, keaslian, kemudian ada prospek dari bisnis itu, kemudian keterbukaan, kemudian kritis ya. Ditambahkan lagi dari Pak Iriawan tadi, kejujuran, tanggung jawab, ya, dan lain-lain. Amanah. Ya, mungkin dari teman-teman lain untuk sesi pertama kita cukupkan saja dulu, atau kita buka sesi kedua, Pak? Itu gimana? Ya, bagus. Iya. Silakan saja. Ya. Jadi untuk materinya teman-teman bisa baca bahan diskusi kita pada pagi hari ini tentang evaluasi strategik, bisa dilihat. Ada beberapa yang di sesi kedua ini kita buka pertanyaan. Silakan kepada teman-teman Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh diajukan. Atau siapa tahu masih ada kelompok lain Pak Ketua mau tampil. Saya cek dulu listnya di grup. Ya, kalau ada yang Siapa lagi yang konfirmasi dua boleh kelompok, langsung. bisa dua kelompok barangkali nih Pak. Iya. Lebih bagus ya Pak, iya, karena ini kan sudah pertemuan 9-10 lah. Iya. Minimal sudah mau final lagi mungkin. Ya, Minggu depan. Final bisa lagi belajar toh. Iya. Persiapan. Iya. Ya. Bisa muncul dua iya. materi ya. Alhamdulillah selesai materinya. Iya, Pak. Bisa di list dulu Pak Samsul di grup yang sudah tampil supaya nggak terlupa. Laporan juga ke Bapak dosen. Iya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang konfirmasi ingin tampil, bolehlah kita sementara dulu membuka sesi kedua. Pada diskusi kita kali ini masih ada 1 jam ke depan. Kita maksimalkan. Kita sisakan 30 menit untuk sesi penguatan dari dosen pengampu kita untuk memberikan penguatan atas diskusi kita kali ini.
Tentunya untuk sesi kedua ini bolehlah kita berdiskusi lagi, menarik ini kita punya bahan diskusi dan jauh akan lebih menarik ketika kita akan terlibat langsung dalam diskusi berupa partisipasi dalam pertanyaan dan memberikan pandangan terkait evaluasi strategik. Iya, mungkin dari kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Abdul Salam dulu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi kita sudah beri pertanyaan tentang bisnis. Sekarang saya alihkan ke bidang kependidikan. Sekarang ini banyak sekali muncul sekolah-sekolah atau madrasah yang menjanjikan fasilitas di sini. Apalagi sekarang ini sekolah-sekolah atau madrasah yang banyak modalnya itu banyak sekali memasang semacam strategi supaya menarik minat untuk masuk di sekolah atau madrasah mereka. Di sini yang kita perlukan di sini adalah strategi bagaimana kita atau teknik kita, apalagi kita sekolah yang besar, yang masih modal kita kurang, ini perlu untuk strategi. Karena seperti salah satu contohnya nih, saya kagum ini sekolahnya Pak Sri ini, di mana sekolahnya ini tertarik sekali orang di situ. Ya salah satu contohnya itu SDIT-nya Pak Asri ini. Itu. Jadi yang saya tanya di sini bagaimana strategi kita di sini supaya bisa kita menarik atau pendaftar banyak masuk di sekolah kita. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, pertanyaan yang menarik ini, dan inilah inti sebetulnya dari diskusi kita. Evaluasi strategi di tingkat pendidikan sesuai mata kuliah kita. Kita cukupkan satu atau masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak, kita cukupkan ini satu saja. Ini pun luar biasa, ini bisa dikembangkan nanti di proses diskusi kita. Bagaimana Pak Samsul, sudah menangkap poinnya? Ya, siap. Bisa, ya. Ketua. Pak Samsul ini juga kepala sekolah di sekolah besar, jadi bisalah memberikan kiat-kiat bagaimana ini mendatangkan siswa yang banyak di sekolah kita sebagai bentuk kepercayaan masyarakat. Ya, silakan Pak Samsul. Terima kasih. Kembali saya ucapkan ke Pak Salam atas pertanyaannya. Saya mencoba share pendapat atau hal-hal yang biasa kita lakukan terkait dengan bagaimana cara kita atau strategi kita di dalam memanage sekolah sehingga masyarakat itu percaya untuk bagaimana anak mereka itu dididik di sekolah kita. Sebagaimana kita bahas lebih awal bahwa strategi keberhasilan dalam sebuah bisnis itu hampir sama juga dengan strategi yang kita akan lakukan ketika kita ingin berhasil di sebuah tempat-tempat lain, temannya di sekolah. Jadi saya selalu berpikiran bahwa modal utama dalam sebuah bisnis itu dan apapun, yang pertama itu bukan finansial sebenarnya, bukan uang sebenarnya. Tetapi yang pertama, modal pertama itu dan modal yang paling utama adalah kepercayaan. Terkait dengan pertanyaannya Pak Salam, kenapa ada sekolah yang begitu sangat diminati oleh pendaftar atau orang tua siswa? Karena alasannya adalah orang tua atau siswa percaya dengan sekolah itu. Tentu percaya di sini bukan cuma satu hal saja, tetapi kalau kita berbicara sekolah itu tentu yang menjadi penilaian utama bagi orang tua atau siswa adalah kualitas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Salam tadi, contoh kasus bahwa ada sekolah yang mungkin mengiming-imingkan sesuatu, bahkan ada juga sekolah yang sudah merealisasikan atau memberikan atau menjanjikan hal-hal ketika pendaftar itu atau siswa masuk di sekolah itu sebenarnya poin-poin yang sekian, bukan poin utama. Tetapi yang pertama dulu adalah kualitas sekolah kita. Jadi seorang pimpinan itu tentu harus menjaga itu, merawat. Bagaimana bisa
kualitas sekolah kita, mutu ke sekolah kita itu bisa bersaing atau lebih baik lagi. Contoh kasus di sekolahnya Pak Ketua. Kenapa banyak sekali pendaftarnya, sementara di sana itu sekolah swasta. Jujur saya mungkin memposisikan diri sebagai orang tua. Tidak ada alasan orang tua tidak menyekolahkan di Wahda itu ketika orang tua paham bahwa hidup ini sementara yang akan bermuara di akhirat. Nah, tentu di Wahda itu salah satu keunggulannya, salah satu mutu terbaiknya adalah di bidang keagamaannya yang luar biasa. Sehingga mungkin orang tua yang paham tentang arti kehidupan yang mungkin sesaat itu, ya tidak ada lagi alasan lain untuk tidak menjelaskan di sekolah agama. Kemudian yang kedua, mungkin di sekolahnya Pak Asri di situ ya boleh kita menjadi saksi. Di sana itu tidak pernah kita lihat ada anak-anak yang bolos ketika jam pelajaran berkeliaran. Malah jam pulangnya bisa membuat jalanan macet. Itu pertanda bahwa di sekolahnya Pak Asri itu Pak Ketua memang sudah begitu terencana yang bagus sekali jam masuk dan jam pulangnya. Jadi mungkin kesimpulannya Pak Salam di sini, kalau kita mau larikan kepada bidang pendidikan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan memunculkan itu kualitas atau mutu sekolah kita. Sehingga itu salah satu alasan bahwa sekolah itu pasti banyak yang berminat untuk bersekolah di sekolah kita. Sementara dan mungkin lebih bagusnya dari Pak Asri memberikan lagi penjelasan karena diangkat contoh kasusnya, contoh kasus itu sekolahnya Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk sebetulnya terkait ini bagaimana sebetulnya di sekolah strategi branding ya, strategi untuk memperkenalkan sekolah kita ke masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anandanya di sekolah tertentu, termasuk di kami sebetulnya itu pembukaan PPDB itu untuk kan kita rencanakan di bulan Juni secara kalender akademik, tapi untuk sekarang untuk tingkat kami sekolah di SMP itu sudah tutup. Mengapa? Karena kuota sudah terpenuhi per April kemarin ya, jadi banyak di orang tua juga yang hari ini itu masuk daftar tunggu yang belum kami setujui untuk menjadi siswa kami. Namun untuk tahun ini sekolah kami kotanya sudah tercukupi untuk 2 rombel sebetulnya, karena 2 rombel. Kemudian terkait bagaimana sih sebetulnya kiat-kiat, betul ya apa yang dibahasakan dari Pak Samsul. Pertama memang yang sasarannya pertama orang tua. Orang tua dengan persepsi tertentu atau dengan orientasi tertentu itu bisa memilih sekolah. Itu akan dikuatkan dari manajemen sekolah. Maksudnya gimana? Sekolah itu harus dibangun, harus memiliki daya jual, saya bilang daya jual, daya branding. Bagaimana sekolah itu dikenal di masyarakat. Dan itu yang akan terviralkan sebetulnya. Nah, di sekolah kami kan sekolah Islam terpadu yang sebetulnya dari awal sudah punya konsep. Itu yang senantiasa dikenal oleh masyarakat, karena pertama tadi itu dari awal kita punya konsistensi sekolah. Terkadang kan sekolah tidak konsisten mau seperti apa, hingga tidak punya waktu yang cukup untuk membangun brandnya itu. Mungkin karena di negeri kan bisa berganti-ganti kepala sekolah, sehingga terkadang manajemen sekolah itu dipengaruhi oleh kepemimpinan. Makanya kalau di sekolah itu punya brand dari awal, hanya perganti pimpinan kan tinggal melanjutkan seperti apa arahnya sekolah kita. Kemudian guru juga sebetulnya, guru ini harus memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat. Siapa guru kita, ini akan membantu sebetulnya. Jika ketiga hal ini sebetulnya telah kita capai, orang tua dengan persepsi orientasi yang bagus, orientasi memang betul-betul ingin menyekolahkan anak, kemudian didukung oleh sekolah, manajemen sekolah yang profesional, ada daya unggul, ada daya tarik tersendiri yang membedakan dengan sekolah lain.
kemudian gurunya juga mendukung program sekolah, maka sebetulnya dari masalah biaya itu nggak menjadi soal. Ya sama di pesantrennya Pak Abdul Salam kan juga berbayar. Jadi persoalan finansial itu nomor 2 sebetulnya. Yang pertama mutu. Jaminan mutu itu harus punya. Jadi di sekolah itu harus dibangun jaminan mutu dari manajemen sekolah, jaminan mutu dari guru-gurunya. Ya, apakah secara kualifikasi kompetensinya terakui, terakreditasi, ini yang patut dicontohi. Dan inilah yang kemudian diadopsi oleh beberapa sekolah-sekolah swasta, bukan hanya di kita ya, di Makassar banyak sekolah-sekolah swasta yang sampai berpuluh-puluh juta, ya berpuluh-puluh juta. Kalau di sekolah kami kan ini baru di bawah kisaran di bawah 500.000 ya. Ini apalagi kita bandingkan di sekolah-sekolah swasta yang unggul di Makassar, di beberapa sekolah unggul itu bahkan berpuluh-puluh juta, dan orang rela itu. Kenapa? Karena ada jaminan mutu. Dan ini yang sebetulnya menjadi tugas kita di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri. Dengan keterbatasan dana BOS sebetulnya menjadi kendala ya. Di sekolah swasta kan bisa memungut pembayaran tanpa takut dengan Permen 44 tentang pungutan pungutan larangan untuk pungutan di sekolah. Ini saja. Tinggal bagaimana sebetulnya sih aktivitas daripada teman-teman leader di sekolah untuk mampu memanage dengan dana yang terbatas, dana BOS yang terbatas, itu mampu mengelola dengan baik sehingga mendatangkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah umum. Yang inilah tugas kita bersama sebetulnya di Dinas Pendidikan sebetulnya. Saya harapannya sekolah umum jangan kalah dengan sekolah-sekolah swasta yang telah dikenal. Tinggal kita ini bangun bagaimana bisa ini ATM ambil tiru modifikasi untuk pengembangan sekolah kita ya. Atau ya kalau ATM ya di ATM ya seperti itu. Itu mungkin dulu yang kesempatan kali ini. Kita kembalikan dulu ke Pak Abdul Salam ya. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Dan disinilah kita gunanya sini karena rata-rata kita di sini ada pemangku kebijakan, misalnya kepala sekolah, madrasah, bagaimana strategi kita ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya jadi adalah kalau saya tangkap di sini adalah kepercayaan masyarakat. Bagaimana outputnya daripada atau alumninya daripada siswa kita ini bisa bermanfaat di masyarakat. Dan inilah yang menjadi ikon kita bahwa siswa dari sekolah itu malah itu bagus. Disitulah modal kita. Jadi mungkin biaya atau dana atau fasilitas itu adalah soal kedua. Yang pertama adalah soal kepercayaan masyarakat. Outputnya ini anak-anak kita. Kalau dia bisa di masyarakat itu bermanfaat, maka itu yang bagus. Saya kira untuk sementara. Sekian, Pak. Iya. Atau ada tanggapan dari teman-teman, ada ingin berbagi pandangan bisa diajukan. Ya, kita manfaatkan masih ada sekitar 20 menitan sebelum kita kembalikan kepada dosen pengampu kita untuk memberi penguatan. Tapi sebetulnya gini, kita kan saja diskusi ini, ya. Apakah taruhlah di sekolah-sekolah itu jaminan mutu itu kita bangun dengan bermodalkan finansial atau seperti apa? Jujur kalau di swasta kan ada beberapa sekolah swasta yang hanya menggantungkan kepada dana BOS, dan kalau di kami kan ada pungutan sebetulnya ada bukan pungutannya, ada kontribusi dari masyarakat karena sekolah masyarakat, sehingga bentuknya disebut dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk SPP, dan ini menjadi sebetulnya menjadi dilema juga, apakah semacam ini sekolah swasta itu apakah bisa bermutu hanya dengan karena ada pembayaran lebih. Dan apakah tidak menutup kemungkinan sekolah umum itu bisa lebih tanpa hanya mengandalkan dana BOS ya. Maksudnya di sini bermutunya bukan dalam satu dua orang siswa, tapi rata-rata seluruh siswa bisa outputnya seperti dibahasakan oleh Pak Salim itu sama.
Ya, kita bahasakan ya, seperti itu mungkin. Jadi ini hal yang sebetulnya menjadi evaluasi strategi di level pemangku kebijakan, di level pemerintah sebetulnya, bagaimana menyikapi ini. Apalagi banyak beberapa sekolah itu, sekolah swasta itu di-merger, digabung, bahkan ditutup karena ketiadaan siswa. Itu kan artinya manajemen tidak jalan. Kalau kita lihat di beberapa sekolah swasta itu yang dirilis oleh Badan Standar BNSP dulu, ada beberapa sekolah swasta yang ditutup, ya, baik di daerah itu karena siswanya kurang atau siswanya ini kan tidak mampu ini membangun kepercayaan. Iya. Kalau di negeri kan beberapa sekolah itu ya, siswanya kurang, ya apakah karena program pemerintah KB yang berhasil atau memang karena manajemennya yang kurang berhasil sehingga menggait siswa itu tidak mencapai target yang diharapkan. Ini sebetulnya hal yang perlu kita analisis bersama, di titik mana menjadi celah, menjadi hal yang butuh kita tutup untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah, seperti itu. Iya. Iya. Jadi ada ini pengalaman ini Pak Ketua. Iya. Kita Jadi berbagi saja. mungkin kita sepaham semua bahwa meningkatkan mutu ataupun mempertahankan mutu itu salah satu strategi untuk bagaimana sekolah kita itu bisa diminati atau dilirik oleh masyarakat. Terus kemudian mutu itu kan sebenarnya banyak indikator, termasuk di situ adalah kelengkapan fasilitas, kemudian pendidikan tenaga pengajar atau guru di sini, apakah semua pengajar itu sudah S1 atau bagaimana, kemudian manajemen pimpinan, dan banyaklah yang menjadi indikator dari mutu tersebut. Cuma saya simpel saja, ini di sekolah kami yang saya angkat, bahwa sekolah kami sebelum kami masuk atau sebelum saya masuk di sekolah itu selaku kepala sekolah, sudah banyak informasi dari teman kami yang menyampaikan bahwa di sini itu Pak, sekolah kita istilahnya ero-ero. Maksudnya guru itu kadang tidak masuk mengajar ataupun masuk tapi terlambat. Sehingga saya pertanyakan apa kira-kira penyebabnya. Salah satunya adalah mungkin pimpinan di sini juga sering melakukan seperti itu, sering juga terlambat, tidak pernah menegur. Sehingga saya sedikit mengevaluasi keadaan sekolah bahwa sebenarnya yang tersorot di sini oleh masyarakat itu, masyarakat tidak perlu tahu berapa sarjana, berapa diploma, guru apa yang mengajar di kelas. Tetapi masyarakat itu sebenarnya hanya melihat, oh ini sekolah ketika yang belajar tidak, atau adakah siswa yang berkeliaran di luar sekolah. Sehingga itu yang mencerminkan sebenarnya sekolah kita berkualitas atau bermutu. Ketika misalnya sekolah kita itu di saat jam pelajaran tidak ada siswa yang berkeliaran di luar sekolah, di luar pagar maksud saya. Apalagi kalau ada misalnya sekolah yang kelihatan itu jam-jam pelajaran, kemudian ada siswanya mungkin yang didapati di jalan, nongkrong atau bagaimana, itu juga salah satu menjadi penilaian oleh orang tua. Jadi sekedar masukan mungkin ini kita berbagi ke teman-teman kepala sekolah yang mungkin menganggap sekolahnya kurang diminati. Salah satu strategi yang saya lakukan di sekolah kami itu adalah memang betul-betul mendisiplinkan guru kami untuk menjalankan tugasnya, termasuk mengajar. Ya, karena itu salah satu sebenarnya penilaian masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah mencoba mengundang beberapa orang tua untuk datang di sekolah kami memberikan sumbang sarannya terkait bagaimana sekolah kami ke depannya. Dan itu sudah mengakui bahwa sudah lebih bagus Pak dibanding sebelumnya.
Sehingga dengan sendirinya itu orang tua akan mungkin mempromosikan sekolah kita. Katakanlah beda ini dulu SMP 2, SMP 2 sekarang sudah bagus. Itu salah satu bukti bahwa orang tua ke depannya sudah apa namanya bersiap untuk menyekolahkan anaknya di SMP 2. Contoh lain lagi Pak, ada beberapa orang tua siswa ini datang di sekolah kami untuk apa namanya memindahkan anaknya di sekolah kami. Kemudian saya bertanya, kenapa kemarin Pak Bapak tidak mendaftarkan di sekolah kami langsung? Kenapa dibawa dulu keluar? Alasannya itu ya seperti tadi, bahwa kemarin-kemarin itu di sekolah ini Pak sebenarnya tidak beres. Saya tanya, kenapa Bapak mencap sekolah tidak beres? Karena begitu, artinya di saat jam pelajaran masih ada saja siswa yang berkeliaran di luar. Dan ini tidak pernah katanya pimpinan sebelumnya itu menegur siswa yang meninggalkan sekolah. Jadi itu mungkin salah satu pengalaman kami, sehingga saya menyimpulkan bahwa yang perlu kita perbaiki di sekolah kita masing-masing adalah bagaimana kita kepala sekolah itu betul-betul fokus dulu kepada tugas guru di kelas. Artinya jangan ada celah sehingga siswa itu bisa meninggalkan kelas. Karena itu sangat berdampak buruk ketika salah satu siswa kita itu dilihat oleh masyarakat di luar apa namanya di luar sekolah. Mungkin ini sekedar pengalaman kami, Pak Ketua. Ya, luar biasa sebetulnya. Luar biasa ya. Jadi yang saya tangkap, poin yang saya tangkap dari Pak Samsul itu, jangan orang tua kan kita terkadang melihat hasil ya, output sekolahnya bagus, nilainya bagus, tapi lupa pada proses. Ya, sementara proses inilah yang menentukan output. Makanya poin yang saya tangkap adalah sekolah itu harus fokus pada proses, apakah pembelajarannya disiplin, gurunya, dan ini poin yang penting ini. Atau ada tanggapan atau namanya pengalaman dari beberapa sekolah yang ada di sini kan, izin Pak, ini di dalam ini hampir dikatakan semuanya kepala sekolah Pak. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang bisa lagi pengalaman ya. Silakan Pak Salam dari pesantren Tarbiyah Paleko ya. Terima kasih. Ini berbagi pengalaman ini. Ya. Jadi saya tertarik, pernah saya mengadakan studi banding ke Mas1 Malang. Di sana ini betul-betul sekolah itu menonjol sekali dari segi akademik dan non akademik. Setelah kita bertanya, ternyata di sini memberdayakan forum komite. Jadi orang tua di sini berperan. Sekolah cuma memberikan ruang kepada para orang tua untuk membangun sarana-prasarana. Dan di sini forum komite ini bagus sekali. Jadi saya punya saya sedikit di Tarbiyah ini saya adopsi sedikit. Walaupun artinya tidak maksimal, tapi ternyata bagus. Itu forum komite kita harus bagus. Sehingga kita bisa terbantu dengan dari segi pembiayaan. Karena terus terang, dana juga atau biaya itu sangat mendukung. Oleh sebab itu, bagaimana kita dengan komite ini bisa bersinergi di dalam membangun sekolah dan madrasah kita. Itu sementara itu Pak Ketua. Ya, dari Pak Sanudin, jadi dari kalau Pak Salam, dia membangun komite ya, membangun ini mitra dengan komite ya. Di beberapa sekolah sebetulnya ada juga namanya dana CSR. Ya, sekolah-sekolah besar itu ya. Kita ke Pak Sanudin dulu. Ini Pak, sekolah dari Kepulauan Tanah Keke, bisa berbagi pengalaman. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih ini Pak Ketua, terima kasih untuk dosen pengampu. Kalau yang tadi yang sudah berbicara Mas dari Pak Salam, Pak Samsul, Pak Ketua sendiri, Pak Asri. Saya ini Pak Pak dosen, saya berbanding terbalik ini. Berbanding terbalik saya bilang karena meskipun saya sosialisasi di luar, karena sekolah penunjang dari SD hanya satu. Itu pun muridnya itu yang 10 orang. Itu saja yang saya terima. Jadi meskipun saya sosialisasi di luar, tetapi itu saja yang masuk. Jadi umpama ini kan sekolah di pulau Pak, ternyata bisa di pulau. Jadi kecuali kalau orang darat mau ke pulau sekolah, saya terima dengan lapang dada. Ya karena
Kalau meskipun bagus gurunya, sarana dan prasarana sudah disediakan sama dinas pendidikan, tapi siswa juga kurang, mulai jaringannya juga kurang memadai di sana, Pak. Di situ jadi faktor yang sangat di situ yang sangat tidak menunjang, mulai dari jaringan internet, faktor siswa. Jadi saya bilang berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah yang ada di darat. Ya. Faktor geografis Jadi, di situ, Di. Ya, beda terbalik ya, bukan Betul. 80%, tapi hampir ya, begitu, Pak. Itu sebagai pengalaman selama saya hampir 3 tahun di pulau. Berarti Terima di sana kasih. kendalanya faktor geografis terisolir oleh alam. Yang kedua faktor demografis, kurang masyarakat. Atau mungkin karena program KB yang berhasil di situ, ya. Itu kita ke Pak Iriawan berbagi pengalaman tentang Bagus sekali ya. ini semuanya, pengalaman luar biasa pengalamannya semua ini. Pak Iriawan juga ini Pak, kepala sekolah di ini daerah terpencil. Kalau Hasanuddin itu Pak, kepala sekolah andalan itu Pak. Iya. Makasih banyak Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Makasih banyak Pak dosen pengampu. Jadi masalah berbagi pengalaman, mungkin pengalaman saya enggak sejauh sama teman-teman yang lain yang sudah lama mengabdi sebagai kepala sekolah. Jadi di SD saya ini SDN 172 Impress Home Base yang berada pada pas batas Kabupaten Takalar, tepatnya di Desa Toatat, berdampingan dengan Desa Tanah Karaing yang tepatnya di daerah Goa itu sebenarnya sekolah kami itu mau dibilang terpencil tidak juga, mau dibilang pusat tidak juga. Artinya ya istilahnya tengah-tengah lah. Ini sekolah 3T ya, Pak, bukannya sekolah 3T ya. Tapi alhamdulillah sudah ada SMP di dalamnya, namanya SMP Satap Impress Home Base, dan sementara juga sama dengan Pak Asri sedang menggalakkan yang namanya sekolah penggerak. Walaupun kami di daerah yang ujung batas dengan daerah Goa, tetapi insya Allah kami akan memajukan sekolah ya dengan output yang bagus. Pengalaman saya bahwa selama saya di menjabat untuk sementara ini, dari hal infrastruktur saja yang saya perbaiki Pak, dalam artian segi-segi bangunan yang sudah rusak, alhamdulillah ada bantuan dari dinas. Pertama itu 2001 3 rombel, dan alhamdulillah dapat lagi di 2001 juga ini 2002 3 rombel. Jadi cukuplah, sudah bagus. Baru-baru juga ini dapat TIK 15 Chromebook, 1 router, 1 LCD. Itu yang saya sementara galakan, adanya pendekatan ke dinas, siapa-siapa saja yang bisa ditempati curhat untuk mendapatkan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Artinya kalau saya berpikir untuk membenahi infrastruktur di sekolah atau alat-alat di sekolah, itu mungkin dari dana BOS itu tidak mencukupi. Tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah bisa mencukupi. Ya. Tetapi trik saya bagaimana saya mendekati dengan berbagai cara supaya saya bisa mendapatkan bantuan dari dinas, karena kita tahu bahwa tanpa pendekatan, tanpa hal-hal yang itu kita tidak akan dapat. Ya, jadi itu mungkin masukan saya. Kemudian juga masalah output sekolah, utamanya peningkatan mutu peserta didik ini cocok tadi. Saya sependapat dengan Pak Asri, Pak Samsul, dan pembicara sebelumnya bahwa kita harus meyakinkan dulu guru-guru kita, SDM kita, bahwa kita mampu. Jangan istilahnya down. Artinya kita membenahi dulu SDM kita di sekolah, terutama diri kita, supaya bisa lebih maju dari sekolah-sekolah lain. Kemudian dengan memperbaiki SDM itu otomatis lingkungan sekitar kita akan melihat, walaupun kita tanpa sosialisasi atau apa, pasti
dengan adanya output dan pengalaman-pengalaman mungkin yang istilahnya ada event-event yang kita ikuti, sehingga bisa masyarakat itu melirik sekolah kita. Cocok juga apa yang dikatakan tadi Pak Nasa, bahwa untuk memajukan sekolah itu dari hal menambah peserta didik itu, kita juga harus lihat kondisi strategis sekolah. Mana poin nanti kamu mateta solusi Pak Majiki anu guna strategi tayong strategi tempat apa Iya, betul. tempat kita tidak mendukung, Penduduknya. jelas sudah pasti istilahnya jalan di tempat kah ataukah turun jumlah siswanya. Sama seperti saya juga berusaha bagaimana mengupayakan ini menambah siswa, karena sejak 2 tahun yang lalu ada 100 lebih, tetapi dari 2 tahunan ini ke belakang agak mundur. Itu ya tadi jadi masalah, apakah faktor KB yang berhasil atau tidak tahu juga, karena saya lihat juga di istilahnya mencoba untuk mendekati sekolah-sekolah yang berbicara kalau ada waktu sama kepala sekolahnya, ternyata malahan ada yang lebih turun lagi jumlah siswanya, ada juga yang tetap artinya berarti bukan dari segi anunya ini, artinya memang faktor geografis sekolah tersebut itu memang tidak, istilahnya tidak bisa dipaksakan untuk bagaimana supaya sekolah itu lebih banyak lagi siswanya. Itu mungkin tambahan saya Pak Ketua. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu poin yang kami tangkap sebagai resume dari berbagi praktik baiknya dari Pak Riawang adalah fokus membangun mitra. Jadi beliau ini lebih mengembangkan fungsi kepala sekolah sebagai kewirausahaan ya, membangun mitra, dan ini yang sebetulnya ini jaringan itu memperkuat sinyal ya, atau sinyal memperkuat jaringan, sinyalnya bisa ke dinas, sehingga sinyal-sinyal mutu sekolah itu akan nampak oleh masyarakat, akan tertangkap oleh masyarakat. Jadi kalau kami simpulkan sebetulnya membangun mutu itu ada 2 sih sebetulnya. Membangun mutu, kata kuncinya pertama adalah ada keunikan sekolah. Ada keunikan sekolah yang ketika orang sebut, oh ini langsung teringat nama sekolah ini. Taruhlah ketika orang sebut juara olimpiade tingkat nasional, orang langsung ingat, oh SMA 1 Takalar itu pernah juara olimpiade. Itu kan unik. Ada ada orang dengan sebut itu langsung teringat. Taruhlah juara mengaji, juara hafalan Quran langsung ingat Wahda, seperti itu. Atau juara lomba lari langsung ingat SMP 3 Mapsu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada nilai lebih. Selain keunikan, ada nilai lebih yang membuat sekolah kita itu spesial ya. Apakah di sekolah ada program tertentu, ada program sholat duha, ada program yang biasa untuk ikut pidato, dan itu harus difokusi. Taruh di Tanah Keke harus ada satu program yang itu yang menjadi kekhasan kita, ekskul ya, taruh ekskul poli, ekskul futsal, dan ini di beberapa sekolah-sekolah di Makassar itu kami lihat itu fokus, itu ada klubnya, klub futsalnya, klub basketnya yang mampu meraih prestasi di tingkat nasional, dan ini yang harus dikembangkan ya. Jadi selain keunikan sekolah, ada di dalamnya bagaimana sekolah kita dibangun, seperti apa arahnya sekolah kita, apakah sekolah sains, sekolah pencetak juara olimpiade, pencetak ini, kemudian ada nilai lebihnya yang membuat kita lebih dikenal. Dan ini sebetulnya tugas dari kita sebagai leader, kepala sekolah, untuk mampu menggawangi ini. Tinggal kita fokus pada proses kita, termasuk guru-guru. Kalau guru-guru kita hari ini belum berada di level itu, ketika kita fokus pada proses, maka proses itu akan membentuk ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang nantinya, yang akan menjadi warisan kita di sekolah itu ketika kita sudah diberi amanah lain ya di dalam pendidikan ini. Ini hal yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini diskusi kita. Masih ada tersisa 30 menit. Kita cukupkan diskusi kita dan kita kembalikan kepada dosen pengampu kita untuk memberikan penguatan. Pada kesempatan kali ini kami persilakan Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat-sangat luar biasa memberikan pengalaman-pengalaman tentang
pengendalian strategi. Sebenarnya itu adalah manajemen. Intinya adalah manajemen. Jadi manajemen ini ada beberapa misalnya yang pernah kita sudah pelajari, mulai dari misalnya bagaimana perencanaannya, pengorganisasiannya, stepinya, sebenarnya semua yang kita bicarakan itu adalah di situ. Stepinya, kemudian aktualitasnya, kemudian pengendaliannya. Jadi fungsi media yang paling terakhir adalah pengendalian. Nah, ini bagaimana kita mengendalikan, artinya bagaimana semua usaha-usaha, upaya-upaya kita yang telah kita laksanakan, kita evaluasi dan kita kendalikan. Apakah cocok kita laksanakan strateginya atau tidak? Nah, itu. Seperti misalnya Pak Kepala Sekolah, ada yang karena faktor mungkin geografisnya ketika mengembangkan, memberikan informasi kepada kepada masyarakat untuk masuk misalnya di sekolahnya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Itu yang perlu dikendalikan, dievaluasi kira-kira apa. Nah, makanya dalam manajemen pengendalian strategi juga sebenarnya itu sudah ada di sini yang merupakan pengendalian, itu merupakan aktivitas bagaimana menemukan, mengkoreksi. Nah, itu bagaimana kita menemukan, mengkoreksi ketika kita melakukan manajemen strategi itu. Nah, sehingga itu pengendaliannya kita akan koreksi. Oh, kira-kira misalnya kita lakukan seperti ini. Nah, seperti misalnya kalau banyak orang masuk di situ karena misalnya ada prestasi. Nah, itu adalah padahal sekarang sudah dibahas. Itu adalah makanya itu dalam pengendalian secara umum, terus pengendalian secara umum itu ada beberapa aktivitas yang perlu kita lakukan. Misalnya pertama menetapkan standar dan metode yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita koreksi nanti kalau setelah pelaksanaan, makanya dikendalikan, dievaluasi. Kemudian mengukur prestasi kerja. Nah, kemudian keberhasilan anak misalnya ketika dia berhasil mendapatkan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, misalnya juara apa lagi? Juara apakah misalnya ada prestasinya? Itu kan prestasi namanya. Soalnya itu kan pengendalian semua itu. Jadi manajemen strategi. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah benar semua, Pak. Tinggal bagaimana kita mengevaluasi, mengendalikan. Kira-kira strateginya cocok. Makanya di dalam manajemen ada lagi perencanaan itu ada istilahnya analisis SWOT. Apa keunggulan, apa kelemahannya, apa kekuatan yang kita miliki. Ini yang kita sebenarnya yang kita lakukan itu sudah semua ada di situ. Jadi apa yang misalnya kalau menetapkan standar dan metode apa yang kita lakukan dalam mengembangkan, kita punya misalnya lembaga bisnis kita, apa kita lembaga bisnis atau ke lembaga pemerintah, itu kan sama, hampir sama semua. Yang jelas manajemen ini harus semua ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada steppingnya, ada evaluasinya, ada pengendaliannya. Semua itu harus kita melihat. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu, saya kira penguatannya di situ. Bagaimana misalnya menerapkan standar dan metode yang kita lakukan dalam pengendalian strategi. Kemudian bagaimana mengukur prestasi kerja yang kita sudah laksanakan, baik secara individu maupun secara organisasi. Nah, itu. Kemudian bagaimana menentukan apakah prestasi kerja atau memenuhi standar. Apakah kita sudah memenuhi standar? Itu. Kalau misalnya tidak memenuhi standar, kan bisa makanya dikendalikan, dievaluasi kembali. Apa yang cocok? Seperti misalnya kalau yang di pulau kita sudah mungkin karena jaringan apa, hampir semua seperti itu, Pak. Bukan cuma misalnya di pulau, di Makassar juga karena jaringan yang sehingga banyak juga kendala-kendala lah memberikan pembelajaran kepada, tapi memang semua pasti ada kendala-kendala. Makanya itu adalah dalam menganalisis SWOT itu ada bagaimana kelemahannya, bagaimana kekuatannya, bagaimana ancamannya, bagaimana misalnya yang bisa kita dapatkan di dalam analisis SWOT itu, dalam perencanaan itu. Jadi memang kemudian bagaimana mengambil tindakan. Nah, sekarang setelah itu bagaimana kita mengambil tindakannya dalam pengendalian itu? Bagaimana kita mengambil tindakan? Kalau misalnya kita sudah lakukan seperti ini, nah kita kembali. Oh, kalau saya menggunakan misalnya dengan bermitra dengan apalagi ketua komite.
tapi masih seperti itu juga. Nah, kita bagaimana mengevaluasi kira-kira di mana letaknya? Apakah fasilitasnya ataupun misalnya kira-kira itulah apa yang kita, kekuatan apa yang kita miliki. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian sampai kepada mutu, prestasi. Sebenarnya semua yang kita sampaikan pengalaman-pengalaman itu adalah salah satu sebenarnya pengendalian strategi yang kita lakukan. Nah, cuma memang selalu harus, karena ini adalah berputar dinamis. Strategi kan dinamis, selalu berputar dinamis. Jadi selalu bergerak, bagaimana mengevaluasi. Makanya sekarang begitu juga misalnya dalam pendidikan, begitu juga misalnya dalam manajemen. Ya, selalu kita melihat, apa selalu menganalisis SWOT memang itu yang sangat-sangat dibutuhkan dalam perencanaan strategi. Nah, inilah pengendalian strategi. Kemudian bagaimana mengukur kinerja. Mengukur kinerja itu ada bagaimana pengamatan pribadi misalnya, kemudian apa laporan statistik yang kita sudah lakukan, kemudian bagaimana laporan-laporan lisan yang kita dengarkan bagaimana tentang organisasi atau bisnis kita, kemudian bagaimana laporan-laporan tertulisnya setelah kita melihat hasilnya, itu kan semua harus dievaluasi, semua harus dikendalikan. Kemudian bagaimana membandingkan kinerja aktual dengan standarnya, bagaimana yang kita sudah capai, apakah sudah sesuai dengan standar, dengan hasil yang dicapai di dalam pelaksanaan kegiatan misalnya penerima mahasiswa atau siswa baru periode tahun akademik ini misalnya, apakah kita sudah berhasil. Nah, itu kan harus memang kemudian bagaimana mengambil tindakan manajerialnya, bagaimana tindakan apa yang kita, nah, ini adalah pengambilan keputusan. Jadi memang pengendalian strategi adalah pengambilan keputusan, makanya itu ada isu-isu, makanya di dalam analisis SWOT ada misalnya apa ancamannya, kemudian yang mana yang menjadi, yang mana yang diutamakan, yang mana prioritas utama dalam manajemen strategi. Itulah pengendaliannya. Tadi saya kira memang sangat-sangat luar biasa apa yang disampaikan semua dari yang intinya bagaimana kita menetapkan standar ataupun metode yang dilakukan dalam pengendalian strategi itu. Kemudian yang kedua bagaimana mengukur prestasi kerja daripada misalnya organisasi atau manajemen strategi bisnis yang kita lakukan. Kemudian bagaimana menentukan apakah prestasi kerja itu menemukan atau memenuhi standar. Jadi bagaimana kalau misalnya sudah kita lakukan berbagai metode, berbagai cara, berbagai strategi, apakah sudah memenuhi standar yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti kalau standar di SDM-nya, itu juga mungkin gurunya, saya kira itu akan terkait semua ke situ bagaimana yang harus. Kemudian setelah itu kita ambil tindakan, pengambilan tindakan apa yang kita lakukan. Itulah pengambilan keputusan. Kalau misalnya sudah memang seperti itu yang kita lakukan, tapi atau ada hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan, ataupun kolaborasi semuanya. Kolaborasi misalnya bagaimana individunya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana kepercayaannya, bagaimana, itu adalah semua yang kita laksanakan. Nah, itu adalah bagaimana membangun manajemen strategi supaya semua sasaran ataupun daripada organisasi bisnis ataupun organisasi non bisnis itu bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan misalnya organisasi. Nah, saya kira ini juga di dalam materinya Pak siapa lagi tadi, saya kira ada juga saya lihat di sini Pak Samsul. Saya kira ada di sini juga misalnya seperti tadi ada pertanyaan individu atau organisasi. Sebenarnya kalau di sini kalau kita melihat semua individu dan organisasi. Jadi di situ cuma individu tapi semua individu dengan organisasi. Itulah menggerakkan strategi itu, individu dan organisasi itu adalah yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan bisnis ataupun strategi bisnis yang harus kita lakukan. Jadi saya kira dalam pengendalian itu sebenarnya pengendalian operasionalnya
individu dan kelompok. Kalau ini tidak saling mendukung, itu tidak akan bisa. Makanya kolaborasi, bagaimana strategi itu bisa kita lakukan antara sinergi yang kita harapkan adalah sinergisitas antara organisasi dan kelompok yang ada di situ. Saya kira sebenarnya apa yang kita sampaikan itu semua bapak-bapak ini adalah pelaksana kegiatan di lapangan, karena teori itu sangat berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Tapi yang kita harapkan itu bagaimana mensinergikan antara teori dengan lapangan, karena lapangan yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita harus mengacu pada perencanaan strategi yang kita sudah lakukan, yang memang sudah menjadi teori, seperti misalnya yang sudah dibahas dalam beberapa materi yang soalnya. Jadi misalnya memang pengendalian strategi ini adalah merupakan manajemen strategi yang paling terakhir dalam manajemen standar strategi. Jadi itu bagaimana menemukan dan mengkoreksi hasil-hasil yang telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu misalnya bisnis maupun dari organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah. Hampir sama semuanya. Dan itu harus dikendalikan, pengawasan pengendalian. Mungkin barangkali itu yang bisa sempat saya sampaikan. Saya kira sangat-sangat luar biasa. Diskusi ini saya sangat salut sekali, dan hampir semua teman-teman dan dari bapak-bapak ini berbicara tentang pengendalian strategi. Dan berarti bapak betul-betul paham apa itu strategi pengendalian. Karena bapak adalah pelaksana di lapangan, sehingga memudahkan Anda menangkap materi ini. Padahal ini yang menentukan dalam berbagai manajemen strategi, yang menentukan adalah pengendalian strategi. Karena kita mengevaluasi, mengendalikan. Mengevaluasi itu apa yang kita laksanakan selama kurang lebih misalnya jangka pendek atau jangka panjang, kemudian kita evaluasi. Kemudian kita kendalikan dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa yang kita laksanakan? Adalah formulasi, perumusan, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Saya kira itu barangkali yang mungkin sempat saya sampaikan dalam materi ini. Saya kira cukup banyak dan sangat-sangat luar biasa yang telah kita sudah sampaikan, dan bahkan saya tidak bisa berkomentar tadi. Ternyata semua sudah disampaikan oleh bapak-bapak ini. Saya juga sampai berarti saya harus secara kolektif dan secara umum, karena kita sudah menjelaskan semua dari mulai dari prestasi misalnya, kemudian bagaimana mengukur standarnya, kemudian bagaimana SDM-nya, apakah organisasi atau kelompok, bahkan sudah disinggung semua. Dan saya kira luar biasa ini. Dan bagaimana mengambil tindakan apa, seperti misalnya kita laksanakan kalau ada pengenalan bahwa ini sekolah ini misalnya ada prestasinya, kemudian sekolah ini misalnya karena KB-nya, ataupun misalnya banyak sekali saya lihat hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, dan itu akan menentukan, dan itu sebenarnya bagian daripada strategi. Saya kira itu manajemen strategi. Dan itu kemudian nanti ya bagaimana kita mengendalikan dalam pengambilan keputusan yang nanti bagaimana organisasi sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan ataupun sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Saya kira itu, kalau ada hal-hal yang mau di-sharing silakan kita sharing sama-sama. Ya, saya kira itu barangkali Pak Ketua. Iya Pak. Terima kasih Pak atas penguatan yang telah diberikan, yang tentunya akan lebih membuat kita memiliki rujukan atau referensi dalam evaluasi kebijakan strategik di lingkup kita masing-masing. Tentunya kami dari teman-teman senantiasa kita doakan dosen kita agar diberikan kesehatan untuk terus bersama perkuliahan kita, dan teman-teman juga yang hari ini atas atensinya yang luar biasa bersama diskusi kita. Tentunya pelibatan ini dalam diskusi akan lebih mengasah lagi, menambah lagi pengalaman kita dalam evaluasi strategik yang tentunya akan menjadi terapan dalam tugas kita sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer
implementator di lapangan terkait tupoksi kita masing-masing. Atas waktu, kesempatan dan ruang diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini, kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas semua atensi kita, dan insya Allah Pak, ini pertemuan ke-9-10, berarti masih ada satu pertemuan ya Pak Di, untuk pertemuan kita yang ketiga nanti insya Allah pekan depan Pak. Oh iya, Iya. insyaallah. Insyaallah Pak, insyaallah semua teman-teman. Ya, amin Pak. Ya, pokoknya kita santai saja. Ya, Yang terima jelas kasih Pak. Iya. tujuannya tercapai. Saya kira bagus semua Pak. Dan saya Ya, kalau saya mau menilai pasti nilainya bagus semua. amin, Apalagi amin. kalau Ya, kepala sekolah semua melaksanakan. Dan itu strategi yang kita lakukan itu sangat sudah luar Iya. biasa itu. Dan itu sudah sesuai dengan sebenarnya tentang teori-teori yang selama ini kita pelajari, baik di dalam pengendalian, pengorganisasian, perencanaan, kemudian activity, kemudian evaluation. Saya kira itulah sebuah Iya. yang mungkin saya kira sangat tepat sekali dalam pengendalian strategi atau manajemen strategi ini. Iya. Terima kasih. iya. Terima kasih Pak. Terakhir mungkin kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri, kita harapkan ada 2 presenter nanti tampil pada insya Allah pekan depan, supaya lebih banyak pemahaman, lebih banyak poin yang bisa kita bagi bersama dalam diskusi. Insya Allah kita bersiap Pak, setelah ini masih ada kuliah Pak. Jadi Ya, kuliah kedua. Jadi pertemuan kita mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan kita tutup dengan membaca doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Boleh. kalau Pak saya Jalil, sebenarnya bagaimana ini, masukan Pak Jalil? yang terlalu lama. Iya, Pak. Jangan terlalu lama, Pak. Nanti Bapak bosan jenuh. Apalagi Iya, banyak lagi yang tugasnya. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Jangan terlalu lama, Pak. Yang intinya saja di situ sudah. Terlalu lama. Jangan terlalu Ya, lama Pak Samsul. Lama nanti Ya. banyak kegiatan-kegiatan mana lagi dosen Iya. yang mau masuk Insyaallah, lagi. Pak. Iya. Sebentar, iya, saya kira itu barangkali antar poin-poinnya yang terpenting. Saya kira Bapak Minggu tidak depan perlu lagi lagi nih, Pak. karena pengalaman sudah banyak. Tahun depan Pak Jalil. Tahun depan. Oh iya. Tahun Minggu depan Pak. lah. Iya. Baik Insyaallah, semuanya Pak. Iya. Pak, saya mau pamit. Iya, makasih Pak. Iya. Iya, Pak. Semuanya. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita Monitor rehat. dulu Pak Jalil. Kita jangan rehat gantian sejenak ya, suaranya. kita rehat sejenak. Boleh lab, boleh juga ambil kopi ya, untuk Pak mata Ketua. kuliah kedua, metodologi penelitian dari Pak Prof. Apa Pak ini Ketua. saya- Iya. Tapi Pak Ketua. Harga buku berapa itu Pak Ketua? Saya belum tahu itu. Oh, belum saya cek ini. Ya, sebentar ada Pak ini Pak Prof bisa anu. Kita Iya. lihat dulu Pak Ketua mau Nah, kemana namanya gitu Jalil Pak ini? Jali, namanya kepada kreasin nih, segang siswa. Nah. Kita lomba ini di Listik ini Pak Ketua. Oh, Masya Allah. Maaf ini saya cuma mendengar dulu paparannya teman-teman. Iya, iya. Selamat bertanding. Oh iya, makasih Pak Ketua. Saya Berapa banyak ini siswanya Pak Jalil di bawah? 30 orang Pak Ketua, 30 orang. 30 orang kirang. Banyaknya cewek Lomba dampingi. gerak jalan kah? Lomba gerak jalan apa? Cewek semua ini. Saya Cewek tidak yang mau- dampingi tahu Di mobil Cewek kan? semua. Di mobil kan Aminaunya itu makna. Aminaunya makna. tidak dibawa dulu mamaknya. Hai. Ini cewek di dua depan ini Pak Ketua. Kita nangirang inspektorat me Iya, lampa. Ya Di silakan dalam boleh yang dulu pakai kacamata. break ya, kopi break, bawa Oke, kopi. siap, Ya, boleh juga di anu dulu videonya dulu. siap. Oke, di lab hati-hati di jalan. Siap. Ya, oke. Oh, Terima kasih. iya. Kosongnya baru Pak ya. Lepas deh. Mendapat Ustaz tahu nih.
Ma, kamu kok kesini? Ini daging kering buatan Mama. Mama bawa buat kalian. Mama datang. Sini masuk. Aku pergi ambilin air dulu ya. Repot-repot. Aku nggak masuk. Penyakit lama papamu kambuh lagi. Sekarang dia masih nginap di rumah sakit. Mama mau pinjam uang sama kalian. Masalah ini kakak-kakakku tahu nggak? Gak usah diomongin. Kakak tertuamu nggak punya hak di keluarganya. Keluarga kakak keduamu juga lagi susah. Penyakit papamu sangat berat. Bang, siapa namanya dosen Bapak? Ini dosen. Namanya, oh itu dia, bukan mungkin namanya itu dia di. Oh, Sarudin, itu Sarudin. Oh iya. Nah itu dia nunya bukan namanya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum.